Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melakukan pertemuan yang kedua dalam mata kuliah patologi sosial dan juga berkenaan dengan masalah sosial dan dinamika remaja. Baik para mahasiswa sekalian, bahwa untuk mata kuliah patologi sosial ini mencakup berkenaan dengan konsep-konsep patologis yang nanti meliputi kaitannya dengan pengertian, juga ditunjang dengan berbagai macam teori. Nanti bisa diambil dari beberapa buku referensi terkait yang di dalamnya nanti akan terdapat kajian tematik. Tentunya untuk patologi sosial ini spesial mengungkap berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan bagaimana penanganan kasus tersebut. Untuk kegiatan kita yang pertama, kita melakukan pengantar yang kemudian diwujudkan dalam bentuk presentasi yang pada akhirnya nanti teman-teman mahasiswa diharapkan bisa melakukan sebuah studi sosial dalam bentuk mini riset yang akan dilakukan pada semester kedua. Dan perlu diketahui bahwa untuk mata kuliah patologi sosial ini terdapat capaian pembelajaran. Pertama, diharapkan teman-teman semuanya nanti bisa menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, inovatif, dan sistematis. Juga teman-teman diharapkan bisa memiliki keinginan tahuan intelektual untuk memecahkan berbagai macam masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis fenomena patologi sosial di masyarakat. Mari kita saksikan video atau cuplikan berkenaan dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, tentunya segmentasi pada remaja, pergaulan bebas, dan tentu berkenaan dengan yang paling kritis hari ini terkait dengan generasi bangsa kita, yaitu merebaknya kasus narkoba. Silakan disimak pada video berikut ini. Film ini adalah cerita ringkas tentang bahaya narkoba, bisnis gelap para penjahat, penjajah tanpa wajah, perusak moral dan harkat manusia, termasuk di negeri kita. Sejarah panjang telah dilakukan dunia untuk memerangi narkoba, namun barang berbahaya ini terasa semakin dekat di wajah kita. Melihat wajah-wajah anak yang polos dan lugu selalu membangkitkan rasa haru. Melihat anak-anak kita tumbuh jadi remaja pasti membangkitkan rasa bangga. Mereka kelak jadi tumpuan harapan kita, jadi pilar dan penerus kehidupan bangsa. Tapi hidup tak selalu seindah harapan kita.
Bahaya mengintai sebagai penjahat tanpa wajah, membius dan merenggut anak-anak kita. Narkoba. Ribuan, jutaan anak muda kita terancam jadi budak si barang jahanam. Karena narkoba kini telah beredar di mana-mana. Di jalan, tempat-tempat hiburan, di hotel-hotel, di sekolah, perkantoran, dan di sekitar rumah kita. Dunia sudah tidak mengenal batas. Berbagai cara dilakukan untuk memasukkan narkoba ke negeri kita. Lewat udara, laut, angkutan darat, dan transportasi lain. Posisi geografis yang strategis membuat Indonesia jadi incaran sasaran pengedar narkoba internasional. Indonesia bukan lagi sekedar tempat singgah. Bahkan lebih menyedihkan, negeri kita telah dijadikan sebagai basis produksi. Beribu, berjuta anak muda jadi korban. Banyak keluarga hancur dan berantakan karena ulah anggota keluarga yang kecanduan. Dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntik. Sekali terjadi, seolah tak ada jalan untuk mundur. Tubuh akan menagih lagi, dan lagi. Dengan dosis makin tinggi, tubuh jadi budak kenikmatan sesaat. Inilah awal kehancuran. Akal sehat jadi hilang. Apapun dilakukan untuk mendapatkan si barang jahanam. Merampok, berbohong, mencuri, mengemis, rasa takut dan malu sudah tak lagi peduli. Berbagai upaya hukum dilakukan untuk mencegah dan mencegat peredaran narkoba. Namun korban terus berjatuhan. Beribu-ribu anak muda terjerumus dan mati sia-sia. Beribu keluarga menderita. Negeri kita menangis dan berduka.
Tapi yang lebih menyedihkan, pecandu narkoba dengan jarum suntik rentan terhadap penyakit hepatitis dan HIV/AIDS. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian membuat virus HIV menular dari tubuh ke tubuh sesama pecandu. HIV/AIDS, jika ia sudah hinggap, tidak ada yang bisa mengobati. Luka dan sakit tidak akan sembuh. Hidup jadi tak punya arti dan sia-sia, menjadi beban dan luka kehidupan. Sakit, sengsara, dan akhirnya mati tanpa arti. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan keluarga dan generasi bangsa kita. Selalu ada jalan untuk kembali. Selalu ada kesempatan untuk bertobat. Ada berbagai cara dan upaya untuk penyembuhan. Jangan lupa, anak-anak kita penyalahguna narkoba adalah korban. Tak usah malu. Bantu mereka untuk mendapat kesembuhan. Sambut mereka dengan kasih sayang. Kita lawan narkoba dengan iman dan takwa. Tapi narkoba menjadikan hidup bagai neraka dan penuh laknat. Ingat, narkoba itu haram. Lawan narkoba dengan olahraga. Tanpa narkoba kita bisa meraih cita-cita dan berprestasi. Lawan narkoba dengan bermain musik. Dengan kesibukan menuntut ilmu dan prestasi. Saya berketetapan menolak permohonan grasi yang diajukan seorang terpidana mati dalam kasus narkotika. Komitmen pemerintah untuk menanggulangi peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya yang juga menjadi salah satu faktor penyebab penularan HIV/AIDS akan terus ditingkatkan. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menunaikan segala kewajiban kita. Lihatlah indahnya hidup sehat, bermain, menimba ilmu, meraih prestasi. Cintai kehidupan, cintai diri kita sendiri. Mari sama-sama berperan dalam perang melawan narkoba. Kita selamatkan generasi muda kita. Kita jadikan narkoba sebagai musuh bangsa.
Ya, itulah cuplikan yang telah saya sajikan. Jadi bagaimana? Memang untuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari pelaku-pelaku patologis memang luar biasa, tidak hanya mengancam pada skala individu namun juga mengancam pada skala sosial, bahkan mengancam pada kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia. Baik, itu selanjutnya kami sampaikan berkenaan dengan pengantar tentang patologi sosial, bahwa diketahui menurut Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, pola moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Nah, teman-teman sekalian, jadi untuk patologi sosial ini mempunyai dua arti ya. Yang pertama, patologi sosial berarti suatu penyelidikan, disiplin, atau ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial dan maladjustment yang di dalamnya dibahas tentang arti, eksistensi, sebab-sebab, hasil-hasil, dan tindakan perbaikan atau treatment terhadap faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial atau social adjustment. Nah, dengan demikian teman sekalian ini memang dikasih oleh Pak Rudi ini satu tugas nanti di tri semester kedua ini, kalian nanti membuat semacam mini riset ya, yang nanti langsung diadaptasikan fenomena atau kejadian-kejadian langsung di masyarakat, seperti hal yang saya sampaikan di RPS dari berbagai macam tema, termasuk yang sudah diajukan oleh beberapa teman kalian berkenaan dengan anak pang ya, kapan hari itu, dan juga ada kasus-kasus asusila yang ada di desa kapan hari itu ya, desa Berikinakung ya, Kecamatan Jombang, dan juga komunitas ini komunitas sabung ayam. Tapi perlu hati-hati teman-teman sekalian ketika mengungkap kasus-kasus tersebut, karena nanti kalian semuanya akan melakukan konfirmasi juga kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Nah, berikut adalah patologi sosial yang berarti keadaan asosial yang sakit atau abnormal pada suatu masyarakat. Nah, jadi teman-teman sekalian ini mempelajari tentang situasi kondisi masyarakat yang sedang sakit atau dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, jadi dalam arti yang pertama, patologi sosial berarti suatu ilmu pengetahuan, sedangkan dalam arti yang kedua, patologi sosial berarti kondisi sosial yang sakit atau abnormal gitu. Nah, sedangkan menurut kedua sarjana itu, patologi sosial berarti maladjustment yang serius di antara berbagai unsur dan keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga membahayakan kelangsungan hidup suatu kelompok sosial. Nah, ini dalam arti pertama, patologi sosial berarti disorganisasi sosial atau social maladjustment. Nah, pada intinya sosial ini bersifat utuh ya, karena ada hal-hal yang bersifat disintegratif atau ada hal-hal sifatnya ini amoral, asosial, dan juga perilaku-perilaku yang sebagai wujud diferensiasi ini akan menyebabkan disorganisasi dalam masalah sosial. Karena apa? Karena perilaku-perilaku yang ditimbulkan ini adalah perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan abnormalitas ya kehidupan yang terjadi di masyarakat. Ini yang menyebabkan artinya perpecahan dalam masyarakat. Nah, sekarang berkenaan dengan pengertian masalah sosial. Karena patologi ini bersifat penyakit, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang ada di masyarakat atau masalah sosial. Nah, ini menurut Sains Fembrianto, ini masalah sosial adalah suatu kondisi atau proses dalam masyarakat yang dilihat dari suatu sudut yang tidak diinginkan. Dasar pemikiran yang terkandung dalam pandangan itu antara lain bahwa ada atau mungkin adanya keadaan masyarakat yang memuaskan
masalah sosial. Nah, ini merupakan penyimpangan dari keadaan masyarakat yang memuaskan tersebut. Pada intinya individu dalam satu masyarakat ini adalah saling memberikan kepuasan satu sama lain, sehingga akan terjadi sebuah hubungan atau interaksi yang positif, timbal balik yang positif, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pada masyarakat tersebut. Ketika ada satu kesenjangan antara kenyataan dan harapan, maka inilah yang menjadikan sebuah bentuk maladjustment yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah pemecahan terhadap masalah sosial itu mungkin dilakukan ya. Nah, karena apa? Karena masyarakat juga terikat dengan satu norma atau aturan yang biasanya termaktub dalam aturan-aturan kitab atau dalam aturan-aturan agama, sehingga apabila ada interaksi yang tidak sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam Alkitab atau regulasi-regulasi spiritual, maka akan ada masyarakat yang melakukan berbagai macam reaksi terhadap perilaku yang amoral tersebut atau yang tidak sesuai dengan norma. Nah, kemudian dari dasar pemikiran yang kedua itu terkandung pula pengertian tentang adanya perubahan sosial. Nah, adanya tarik ulur antara perilaku-perilaku normatif dan perilaku anormatif. Nah, nanti akan terjadi sebuah perubahan-perubahan sosial. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya perilaku-perilaku yang sudah dilakukan berulang-ulang yang kemudian akan membentuk satu budaya, maka terjadi sebuah habit yang bisa disebut sebagai adat. Kalaupun adat itu bersifat positif, maka satuan komunitas masyarakat tersebut akan terjadi sebuah kultur atau budaya yang positif. Sebaliknya, apabila perilaku-perilaku yang membentuk satu budaya tersebut ini relatif negatif, maka akan menjadi sebuah adat yang bercita rasa negatif pula. Selanjutnya, bahwa dalam perubahan sosial itu ada stabilitas sosial yang kontinu. Inilah yang menyebabkan satu adanya habit dan kemudian membentuk satu kultur. Kemudian selanjutnya adalah perubahan sosial itu dapat diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, yaitu keadaan masyarakat yang memuaskan. Nah, karena perilaku-perilaku yang positif ini akan membangun citra diri masyarakat yang positif. Nah, tentunya ada dua polarisasi dalam masyarakat, itu masyarakat yang memunculkan kultur positif dan juga memunculkan kultur yang negatif. Dari kacamata dari moral ini adanya kutub-kutub yang positif dan kutub-kutub yang negatif. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah pengantar, dan selanjutnya kami akan melakukan kontrak kuliah dengan panjenengan semuanya. Adapun untuk deskripsi tugas-tugas mata kuliah ini, yang pertama ini berkenaan dengan penilaian keaktifan kelas ya. Jadi panjenengan semuanya ini diharapkan aktif ya, terlibat dalam kontribusi pemikiran baik berupa pertanyaan maupun komentar dalam suasana bebas resiko atau free risk environment ya. Jadi ketika nanti ada semacam perform dari teman-teman kalian dalam presentasi pada semester pertama ini, panjenengan diharapkan bisa aktif ya untuk saling memberikan masukan, juga memberikan eksplorasi pengetahuan antar teman ataupun nanti antar kelompok yang melakukan perform. Nah, nanti juga ada ujian tengah semester. Nah, nanti untuk UTS ini Pak Rudik mencukupkan untuk nilai ujian tengah semester ini dari perform kalian ya. Nah, nanti tidak ada semacam ujian tulis ya dari UTS ini ya. Jadi cukup saya ambil dari perform kalian. Nah, kemudian untuk ujian akhir semester ini nanti khusus akan saya berikan sebagai tugas ya dari panjenengan ketika teman sudah melakukan bentuk ini mini riset ya, yang nanti bisa dirupakan dalam bentuk bunga rampai per kelompok dan sesuai dengan tema-tema yang diajukan. Itu panjenengan bisa mengambil dari dua sumber ya. Yang pertama sumber dari masyarakat ya, karena sebagai laboratorium sosial itu adalah masyarakat. Ini khusus untuk mata kuliah patologi sosial. Dan juga nanti panjenengan menggunakan pisau analisisnya itu dari berbagai macam teori yang berkaitan. Tentu nanti dari mini riset ini melahirkan satu bentuk rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan menjadi sebuah
temuan ya dari mini riset kalian semuanya. Nah, sedangkan untuk evaluasi nanti ini ada persentase. Yang pertama adalah kinerja dalam kelompok, nanti 20% ujian tengah semester ya. Kemudian 20% jadi evaluasi ini berupa tes tulis ya, atas materi yang diberikan sejak awal sampai sebelum ujian tengah semester. Kemudian ujian akhir semester ini 40%, evaluasi ini berupa tes tertulis dan produk keilmuan atas materi yang diberikan setelah tengah semester ya. Nanti bentuknya ini ya, apa hasil mini riset filenya silakan dikirimkan pada link Google Drive yang telah Pak Rudi buat gitu ya. Dan nanti jangan lupa dikirimkan ke perpustakaan nanti hasil buku kumpulan mini riset. Nanti paling tidak ada 4 buku ya yang nanti dikumpulkan di perpustakaan. Nah, kemudian untuk kehadiran panjenengan ini persentasenya adalah 15%. Nah, jadi kriteria poin 1 dan 3 ini juga berlaku bagi peserta yang berpartisipasi dalam diskusi saat makalah dipresentasikan. Nah, ini nanti berlaku pada panjenengan semuanya saat perform di tri semester pertama. Baik, ini adalah referensi yang nanti bisa dijadikan sebagai sumber ya. Ini kita juga mengambil dari bukunya Kartini Kartono yang sering digunakan sebagai sumber utama, dan juga dari Dan Winecki. Ya, ini berkenaan juga dengan ada unsur-unsur patologis yang dalam dalam ruang lingkup kelembagaan ya atau institusi, juga berkenaan dengan perilaku para elit politik ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan teman-teman sekalian pada mata kuliah ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian semuanya sukses dalam aktivitas hingga akhir semester. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.